Oh, selamat siang, teman. Nah, akan pada tutorial bagaimana cara untuk mendapatkan data penelitian, deskripsi, disertasi. Kali ini kita fokus dulu pada saja dan makalah itu sering atau umum terjadi pada mahasiswa ekonomi pembangunan yang membutuhkan data-data statistika yang berasal dari sumber-sumber yang kredibel. Sebelumnya, untuk kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan beberapa sumber data yang kredibel dari instansi pemerintahan, mulai dari Badan Pusat Statistik Indonesia, Cimrek Bapenas, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, sampai pada data silastik untuk memperoleh data Rakernas. Jadi, untuk beberapa data yang disediakan oleh pemerintah dari website resmi termasuk BPS, Direktorat Jenderal Keuangan, dan Penas itu disediakan secara free atau gratis, terkecuali pada data Sakernas untuk data-data mikro, karena itu merupakan hasil daripada angket untuk eh, data-data yang lebih detail ya, lebih mikro lagi. Dan itu kita juga akan memperlihatkan bagaimana cara memperoleh. Untuk yang pertama saya masuk pada tutorial bagaimana kita mendapatkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Jadi dalam Badan Pusat Statistik Provinsi sekalipun itu caranya kurang lebih sama, tapi saya lakukan dulu secara umum untuk Badan Pusat Statistik Indonesia. Jadi kita bisa memulai dari masuk di situs atau website Badan Pusat Statistik Indonesia. Klik. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan data yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan data kita. Maka yang pertama itu kita masuk pada tabel dinamis. Setelah itu ada kategori subjek dan subjek daripada data yang kita butuhkan. Contoh, pada saat saya ingin mendapatkan data tenaga kerja, saya klik pada subjek dan setelah itu saya akan memilih apa-apa saja data tenaga kerja yang ada atau yang tersedia dan kira-kira itu saya membutuhkan. Jadi untuk mendapatkan data tenaga kerja kita bisa mengklik contoh persentase tenaga kerja formal menurut provinsi. Jadi kita dapat memilih secara time series ya teman-teman. Untuk data tahun 2015 biasanya kalau saya melakukan satu penelitian objek atau untuk bahan daripada makalah saya pada saat kuliah ya seperti ini. Kurang lebih saya ambil seriesnya secara 10 tahun, banyak itu. Dan untuk cross sectionnya kita akan bisa menyesuaikan sesuai dengan wilayah-wilayah yang ingin kita ambil atau yang kita butuhkan dalam penelitian atau makalah kita. Setelah itu kita klik tambah. Dan setelah itu kita submit. Kita menunggu sebentar. Ya. Jadi ini kita sudah memperoleh data 38 provinsi untuk persentase tenaga kerja formal menurut provinsi dalam hitungan persennya teman-teman. Jadi data yang keluar ini berdasarkan apa pilihan kita di sini. Jika kita ingin mengambil data tingkat pengangguran terbuka, dan beberapa bentuk-bentuk data yang kita inginkan, ataupun seperti persentase tenaga kerja informal, tadi kan kita klik yang tenaga kerja formal. Setelah itu kita bisa langsung mengunduh data tersebut.
itu akan keluar di mendownload teman-teman dan teman-teman bisa sendiri mengambil di PC teman-teman lalu membukanya. Nah, selanjutnya, mengapa sih saya memberikan contoh tenaga kerja? Itu mungkin karena saya lebih fokus kepada variabel itu ya dalam penelitian saya. Nah, untuk selanjutnya, apa-apa saja lagi variabel yang dapat saya peroleh di Badan Pusat Statistik Indonesia sebagai variabel-variabel pendukung di dalam penelitian atau sebuah makalah. Umumnya di program studi ekonomi pembangunan itu kita selalu berbicara tentang pertumbuhan ekonomi. Kita selalu berbicara tentang PDRB atau pendapatan per kapita untuk melihat bagaimana pendapatan rata-rata masyarakat yang bersumber dari situs atau web yang kredibel yang disediakan oleh pemerintah. Jadi di subjek mungkin saya bisa merubah, saya masuk pada statistik ekonomi untuk kategori subjek dan untuk subjeknya itu saya bisa masuk pada statistik ekonomi atau kita masuk pada neraca ekonomi. Nah, jadi untuk PDRB sendiri atau pertumbuhan ekonomi sendiri, teman-teman mungkin sudah memahami bahwa kita dapat melihat itu dari segi PDRB per kapita, PDRB persentase, dan beberapa bentuk PDRB lainnya. Itu didasarkan pada harga konstan, harga berlaku, dan kita akan coba untuk kali ini melihat laju pertumbuhan domestik produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga konstan menurut Vinci. Jadi teman-teman juga harus mengetahui bahwa ketika kita memilih laju pertumbuhan, maka biasanya data yang keluar itu akan berbentuk seperti output yang kita lihat tadi. Jadi outputnya itu bisa berupa data PDRB menurut persen. Seperti itu. Jadi ketika kita mengambil data ini, kita memastikan dulu apakah variabel yang kita inginkan mau melihat persen, ataukah kita mau melihat jumlah miliar dalam satuan miliar atau dalam satuan rupiahnya. Itu bisa kita pilih di sini. Kita bebas saja untuk memilihnya sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu kita bisa mengunduh file tersebut. Lalu setelah itu bagaimana sih file-file ini kita bisa gunakan? Yaitu tergantung daripada kebutuhan kita. Apakah kita mau mengambil data ini sebagai bahan analisis awal? Apakah kita mau mengambil data ini sebagai deskripsi awal pada penelitian kita atau makalah kita? Dan apakah data ini menjadi data yang ingin kita teliti atau variabel yang ingin kita teliti? Biasanya kita memakai variabel-variabel ini dan akan diteliti menggunakan metode regresi linear berganda ataupun sederhana. Itu bisa kita gunakan pada software statistik, SPSS, EViews, dan beberapa lainnya termasuk Stata dan RStudio ya teman-teman. Jadi seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kita memperoleh data penelitian dari sumber lainnya? Serupa dengan BPS, saya akan masuk pada
website Simrek Bapenas. Jadi kita login dulu. Setelah masuk pada menu seperti ini di website ini, kita klik saja data dasar. Oke, untuk di Simrek Bapenas ini menariknya kita bisa mendapatkan data-data yang kita inginkan untuk skala provinsi dan kabupaten di setiap kabupaten atau provinsi seluruh Indonesia. Saya perlihatkan sedikit di sini di kiri atas ada pilihan antara provinsi dan kabupaten. Saya klik provinsi saja. Nah, dan untuk data-data yang kita butuhkan, contoh data daripada sosial, ekonomi, dan budaya. Apa-apa saja sih data yang tersedia di sini? Ada data pendidikan. Jadi data pendidikan ini terbagi lagi. Ada angka partisipasi murni kasar dan lain-lain. Untuk data kesehatan begitu juga. Tapi kita harus melihat bahwa data yang tersedia akan seperti ini. Akan bisa kita centang kotaknya jika data itu tersedia. Nah, terus eh, untuk indeks perekonomian, rasio Gini, Williamson, dan kemiskinan itu bisa kita lihat dari beberapa kategori yang disediakan. Sebenarnya ini sama sama sih seperti BPS, tetapi agak lebih simpel dan secara visual lebih gampang dan lebih menarik. Lebih gampang dan lebih menarik. Secara visualnya saya akan lihatkan juga bagaimana selanjutnya kita ketika data kita sudah dipilih. Contoh, ketika saya ingin eh, mengambil data-data kemiskinan, ya, ini per Maret, ini data-data kemiskinan provinsi. Jadi kita lihat bisa garis kemiskinan dari segi makanan. Itu kita bisa mencentang di sini. Ataukah kita mau melihat garis kemiskinan pedesaan saja? Kita centang dulu untuk time seriesnya. Kita centang untuk time series, lalu kita klik lihat data. Klik lagi lihat data, lalu kita akan diarahkan pada menu selanjutnya. Seperti inilah keluar. Kita kembali dulu. Coba kita mulai dari Bali ya. Kita memulai dari kayaknya data 2025 itu belum fix ya. Kita ulang saja.
Ya, jadi kita sudah memperoleh data garis kemiskinan untuk provinsi ya selama kurang lebih 8 tahun. Ini berlaku juga untuk variabel-variabel lainnya yang ingin kita eh, ambil. Dan menariknya di sini kita dapat eh, memfilter wilayah-wilayah apa saja kita dapat melakukan centang pada provinsi yang kita ingin ambil datanya. Kalau kita klik apply. Nah, setelah itu untuk mendapatkan datanya, kita masuk saja pada menu ekspor ke Excel. Lalu datanya akan otomatis di-download dengan data pivot. Ini pivot 2 karena mungkin saya sudah 2 kali ya mendapatkan downloadnya. Nah, terus data-data ini dapat kita tampilkan juga secara grafik, chart, ataupun dalam bentuk peta. Contoh, saya mau mengambil data ini dalam bentuk grafik, seperti ini tampilannya. Jadi ketika teman-teman mungkin diberikan tugas, coba kamu mencari data kemiskinan, itu data awal kita atau sebagai dasar latar belakang kita melihat bagaimana kemiskinan di Indonesia provinsi. Bisa kita ambil di sini secara visual dan itu bisa kita download. Jadi gambarnya juga akan keluar di kita, di PC kita atau di laptop kita. Terus apa-apa saja sih bentuk-bentuk chart atau grafik yang bisa kita lihat ya, seperti ini. Ini kita juga bisa mendownloadnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk data dari Simrek Bappenas. Jadi teman-teman perlu ketahui ya, Simrek itu artinya Sistem Informasi Manajemen Data Regional. Ini data yang disediakan langsung oleh pemerintah Republik Indonesia sendiri. Itu untuk melihat data-data makro, ini merupakan salah satu sumber yang paling kredibel dan yang paling umum digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa ekonomi, terutama di ilmu ekonomi atau di pembangunan atau mahasiswa ekonomi pembangunan. Jadi untuk selanjutnya kita akan masuk pada data belanja pemerintah. Jadi kalau kita tadi berbicara data kependudukan, kemiskinan, ekonomi, dan lain-lain, maka variabel yang terkait dengan penelitian-penelitian yang ada pada data dasar yang diperkenalkan itu seperti yang akan saya jelaskan pada data-data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang di mana data tersebut merupakan data APBN atau data keuangan dan belanja pemerintah dari rencanaan sampai realisasi anggaran tersebut. Kita akan masuk pada website DJPK. Teman-teman boleh mengetik ini DJPK Kemenkeu. Terus kita klik. Oh, sepertinya website DJPK sedang tidak bisa kita akses. Kalau begitu, mungkin saya akan pindah dulu ya. Saya mulai. Kita pakai lain dulu ya.
bisa akses melalui sini. Tidak bisa. Kita akan rekam setelah mungkin website DJPK bisa diakses ya.